Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 6 amalan pembuka pintu rezeki. Coba amalkan 6 amalan berikut ini, moga Allah bukakan pintu rezeki yang banyak bagi kita. Pertama, istighfar. Terdapat sebuah atsar dari Hasan al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasehatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah, kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasehatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah, kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan, kebunnya. Lalu Al-Hasan menasehatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah, kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasehatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah, kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan al-Basri membacakan surat Nuh. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fath al-Bari, 11/98. Allah Ta'ala berfirman, 10, 11, 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya, untukmu sungai-sungai. Qs. Nuh, 10-12. Kedua, menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin yang telah selama ini ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturahim. Hari, Bukhari No. 5985 dan Muslim No. 2557. Kata Imam Nawawi, dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa maksudnya adalah Allah berkahi rezekinya. Syarh Sahih Muslim, 16/104. Ibnu Hajar dalam Al-Fath menjelaskan, silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Ketiga, memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Qs. Sabah, 39. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hari, Muslim, No. 2588. Makna hadits di atas sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ada dua penafsiran. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Secara indrawi dan realita bisa dirasakan. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Syarh Sahih Muslim, 16/128. Keempat, bertakwa pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Qs. At-Talaq, 2-3. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan kita penjelasan menarik mengenai pengertian takwa.
Beliau rahimahullah berkata, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya, petunjuk, dari Allah karena mengharap rahmatnya dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya, petunjuk, dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Inilah hadits sahih yang disebut dengan hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Majmu' Al-Fatawa, 10/433. Kelima, melakukan haji dan umrah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Hari, An-Nasai 2631, Tirmidzi 810, Ahmad 1/387. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Keenam, memperbanyak doa minta rezeki. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menyatakan, setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka, ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima, di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hari, Ibnu Majah, 925 dan Ahmad 6/305, 322. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadits ini sahih. Juga doa lainnya dari hadits Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa berikut. Allahumma kfini bihalalika, an haramik, wa agnini bifadlika, aman siwa'ak. Artinya, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hari, Tirmidzi 3563. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Yang jelas, jangan sampai tempuh cara yang haram. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Hari, Musnad Ibnu Abi Syaibah 8/129 dan Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 8/166, hadits sahih. Lihat silsilah Al-Ahadits As-Sahihah 2866. Dalam hadits disebutkan bahwa kita diperintah untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, atau diperintahkan untuk ajmilu fit tolab. Apa maksudnya? Janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan rezeki yang halal sehingga menempuh cara dengan maksiat pada Allah. Jangan sampai kita berucap, rezeki yang halal, mengapa sulit sekali untuk datang? Jangan sampai engkau mencelakakan dirimu untuk sekedar meraih rezeki. Intinya karena tidak sabar. Seandainya mau bersabar mencari rezeki, tetap Allah beri karena jatah rezeki yang halal sudah ada. Coba renungkan perkataan Ibnu Abbas berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang mukmin dan seorang fajir, yang gemar maksiat, sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Jika ia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika ia tidak sabar lantas ia tempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Hiyah Al-Auliya, 1/326. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.